Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Priyanda Rahman dari kelas 10 kelima. Kali ini saya akan mengulas kembali tentang materi bab 6, yaitu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap masyarakat Indonesia. Ada nih perbedaan perjuangan, yaitu sebelum tahun 1908 ada lima. Yang pertama dipimpin oleh raja atau bangsawan. Yang kedua bersifat kedaerahan. Yang ketiga perjuangan dilakukan secara fisik. 4 terfokus pada pemimpin karismatik. Yang kelima bersifat kreatif atau spontan. Lalu yang sesudah tahun 1908 ada 5 juga, yaitu pertama pimpinan oleh terpelajar. Yang kedua bersifat nasional kerajaan sama antara daerah. Yang ketiga diplokasi dengan cara modern. Yang keempat memiliki organisasi, adanya kode redarisasi. Yang kelima memiliki visi misi. Lalu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Apa saja ya, yaitu perjuangan melawan kolonialisme. Faktor pendorongan lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lampau, dan munculnya kaum intelektual. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, demokrasi liberal, dan sosialisme. Ada juga nih pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia, yaitu Belanda. Belanda merupakan intervensi dalam masalah istana seperti penggantian penjajah dan menentukan kebijakan pemerintah kerajaan. Lalu Belanda mengubah sistem kepemimpinan Pamong-Praja menjadi pemerintahan modern sosial. Modern sosial yaitu munculnya golongan baru yang terdiri dari pribumi dan golongan majikan. Golongan majikan yaitu kolonial, dan munculnya praktik rasionalisme oleh bangsa barat dan diskriminasi terhadap kaum pribumi. Lalu budaya yaitu kolonialisme membentuk masyarakat budaya dan identitas nasional Indonesia. Lalu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada periode awal perkembangan Budi Utomo, 20 Mei 1908, Dr. Wahidin Sudirohusono. Tujuan yaitu memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri dan kebudayaan. Lalu Sarekat Islamnya itu Hasamuddin 19 tujuan majukan perdagangan, membentuk para anggota yang kesulitan, memajukan kehidupan orang-orang agama Islam. Ada juga nih periode nasionalisme politik, yaitu semboyan Indochine Lodge Van Holden Indonesia. Bebas dari Belanda, India for Indies, Hindia untuk orang Hindia. Tujuannya yang pertama menerapkan Akta Nasional Hindia. Dua berantas kesombongan sosial dalam pemerintahan ataupun masyarakat ketika memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Saya juga nih gerakan pemuda Srio Jando 1927 adalah mempererat tali persatuan daeraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan pergaulan dan perguruan
dan perjuruan buah menambah pengetahuan umum. Bagi para anggota tiga membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Lalu ada juga nih gerakan perempuan, yaitu RA Kartini. Tujuannya untuk mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Teman-teman tahu nggak periode radikal? Yaitu periode radikal adalah masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintahan dan secara tegas menurut kemerdekaan. Dan menurut kemerdekaan itu Perhimpunan Indonesia BPI 1948 Sultan Kesajangan RM Sutomo. Tujuannya yaitu Indonesia ingin menentukan nasib sendiri, lalu bangsa Indonesia mengadakan kemampuan dan kekuatan sendiri. Juga nih perjuangan melalui Volkart adalah 27 Januari 1930. Tujuannya mendesak segala dilakukannya perubahan ketanegaraan dan menghilangkan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan. Lalu Partai Indonesia Raya 1931 Dr. Sutomo, Gabungan Politik Indonesia, Muhammad Husnamis 21 Mei 1938. Sekian dari saya, mohon maaf ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.